kita mulainya. Kawan-kawan, matikan linknya Pak Tarmizi. Oke, kita mulai lah Pak ya, biar nanti kita tidak terlalu malam. Kita hanya 2 JP kok, paling nanti jam 8:30 kita udah selesai. Kita ada 2 kali tatap maya lagi Pak, 1.5 dan 1.6. Habis itu kita nanti tatap muka di tanggal 13 sepertinya, kalau tidak ada halangan. Di tatap muka itu lebih gampang nanti Pak, di situ nanti kita banyak berbagi cerita sih, bagaimana solusinya, bagaimana pengembangannya. Lebih enak nanti tatap muka dibanding tatap maya ini. Karena kalau di tatap maya ini kita terbatas berbaginya, karena kita dibatasi waktu, sedangkan kalau di tatap muka nanti kita seharian tugasnya itu. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu hari ini keadaannya sehat semua. Silahkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan, cari tempat yang senyaman Bapak Ibu. Di sini kebetulan hujan. Mana tahu Bapak Ibu mau sambil ngopi, ya silahkan. Senyaman kita nanti Bapak Ibu melakukan kegiatannya. Ada siapa yang masuk? Bu Rika. Jadi kita senyamannya kita mengikuti kegiatannya Bapak Ibu. Jadi kita tetap nyaman mengikutinya. Ini saya, apa mau diambil amal. Jadi di sini kita masuk sudah di modul 1.4, 1.5, di mana modul ini kita membahas tentang penguatan pengembangan kurikulum PJOK Bapak Ibu. Di sini kita diharapkan, Pak Mas Ridal silakan masuk Pak Mas Ridal. Diharapkan dapat mengembangkan apa yang kita dapat baik dari teman-teman, dari media-media lain. Di sini saya ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita bersama, di mana bentar Bapak Ibu. Ini ya. Maaf terganggu Pak Ibu. Di sini saya kembali mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita, di mana di sini kesepakatan kelas kita tetap menyalakan kamera jika Bapak Ibu tidak ada berhalangan, mematikan mikrofon agar kita bisa berbagi, berbicara dan tidak ada gangguan nanti. Jika hadir seutuhnya Bapak Ibu, di mana nanti absen Bapak Ibu mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Menghargai waktu, kita hadir tepat waktu, dan berakhir juga di tepat waktu. Memaksimalkan picture chat yang ada di Google Meet kita Bapak Ibu. Di situ juga kita akan, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menyampaikan segala sesuatu, silahkan klik raise hand-nya seperti biasanya. Di sini kita kali ini adalah tatap maya yang ke-7. Tatap maya ke-7 ini kita sesi kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum merdeka. Di sini ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan dalam kurikulum merdeka kali ini. Oke, Pak Rosli, Pak Farhan, silahkan masuk. Sebagai pengantar Bapak Ibu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terbesit di pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar tentang kurikulum PJOK Bapak Ibu? Kira-kira apa nih yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika kita pembahasan tentang kurikulum? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Kira-kira ada teman-teman yang pengen berbagi ketika mendengar kurikulum ini apa sih? Ya Bapak Ibu, kira-kira gimana nih ketika kita mendengar,
kita kan sering nih ada kurikulum Merdeka, kurikulum K13, KTSP. Nah, ketika kita mendengar nih, terbesitlah di pikiran kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu ketika mendengar, oke Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Menurut Pak Hairul, apa sih kurikulum tuh? Kalau sudah mendengar kurikulum itu tentu mengingatkan kita tentang program-program atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Termasuklah di sana visi, misi, strategi, metode dan sebagainya. Saya rasa itu. Terima kasih. Berarti di sini menurut Pak Hairul adalah ketika kita ada kurikulum berarti adanya langkah-langkah yang ingin dituju lah gitu Pak Hairul ya? Ya, program-program atau langkah-langkah. Oke, Bu Pika, apa Bu Pika? Silakan Bu Pika, kira-kira nih ketika kita terdengar kurikulum. Nah, kalau menurut saya setelah mendengar kurikulum mungkin tak pernah terbesit di pikiran akan adanya kurikulum pelajaran PJOK ya kan Pak? Karena yang kita tahu K13 sama kurikulum Merdeka. Akan tetapi dengan adanya pembahasan tentang kurikulum PJOK ini ternyata kita pembelajaran PJOK ini punya acuan Pak. Nah, jadi kurikulum itu acuan bagi kita dalam pembelajaran PJOK. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, meluruskan Bapak Ibu, di sini bukan kurikulum PJOK-nya, bukan kurikulum PJOK-nya, tapi kita pengembangannya aja. Dari kurikulum itu kita kembangkan khususnya di PJOK. Itu aja ya. Nah, jadi PJOK itu, oke Pak Farhan, silakan Pak Farhan. Ya, menurut Pak Farhan, apa kira-kira Pak? Pedoman kita dalam pembelajaran, Pak. Iya, itu. Keren ya, ya benar. Sebenarnya iya benar. Saya yang disampaikan Pak Hairul, Bu Pika, Pak Farhan, intinya gak sama tuh Pak, yang benar. Kalau menurut saya juga sih, ketika kita berbicara tentang kurikulum, berarti di situ kita adalah pedoman kita Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita semua pedomannya sama, jadi walaupun kita sekolahnya berbeda, ya penyampaiannya tetap bakal sama. Tapi kalau kita sebenarnya kurikulum itu membuat kita lebih simpel Bapak Ibu, agar kita tidak ada perbedaan walaupun dengan status sekolah berbeda, tempat berbeda, dengan adanya kurikulum ya kita memiliki pedoman. Ya pedoman yang seperti apa, yang bagaimana, itu adalah kesepakatan ya, dari itu wewenangnya dari kementerian lah. Misalnya pedomannya seperti ini ya kita yang di bawah ya mengikutinya lah semuanya. Jadi PJOK itu Bapak Ibu adalah sebuah mata pelajaran di mana dalam kurikulum pendidikan menegaskan posisinya sebagai pembelajar bagi peserta didik. Maka sebagai suatu perjalanan pembelajaran, kurikulum PJOK itu harus dirancang. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita mengenal apa itu kurikulum, setelah kita tahu kurikulum adalah pedoman, maka kita sebagai guru, ya kita harus merancangnya. Nah, merancangnya bagaimana? Setiap orang punya strategi, punya caranya, tapi dengan tadi tidak boleh meninggalkan esensinya dan tujuannya seperti apa. Jadi, secara sederhananya yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum di sini adalah kegiatan merancang perencanaan pembelajaran PJOK Bapak Ibu, yang disusun berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau kurikulum Merdeka. Jadi, nah dari materi pengembangan kurikulum PJOK ini diambil ditarik benang merahnya Bapak Ibu, secara sederhana pengembangan kurikulum PJOK itu adalah kegiatan yang merancang perencanaan pembelajaran PJOK. Tapi ingat sini Bapak Ibu, kita merancang segala sesuatu itu ya kita harus ada landasannya. Landasannya apa? Ya kita menggunakan kurikulum dari pemerintah. Ya, sekarang adalah kurikulum Merdeka. Jadi setiap kita merancang kegiatan itu, kita ada kebijakan standarnya. Standarnya dari mana? Dari kurikulum Merdeka yang diambilkan pemerintah. Dan segala sesuatu itu
uh, ada acuannya dan ada undang-undangnya Bapak Ibu, yaitu di Permen nomor 16 tahun 2022, di mana di situ ada standar proses, standar isi. Nah, jadi kita harus mengikuti jenjang-jenjang sebagai ikut. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu, misalnya kita tahu nih CP, tentang CP yang ditetapkan oleh pemerintah, capaian pembelajaran yang harus dimiliki, dicapai oleh peserta didik di tiap fasenya. Berdasarkan CP itu, guru PJOK kemudian merumuskan apa tujuan pembelajarannya. Setelah itu, apa ATP-nya. Setelah itu baru mengembangkan perencanaannya. Jadi, jangan diputar balik Bapak Ibu. Di pemerintah kan ada capaian, setelah capaian ada tujuan, setelah tujuan ada ATP-nya, baru di bawah ATP itu baru kita bisa mengembangkan. Nah, jadi itulah acuan-acuan nanti kita di sekolah untuk mengembangkan kurikulum PJOK ini. Jadi kita bertindaknya sesuai dengan aturan, bukan semena-mena kita, wah minta-minta harus mengembangkan, kita kembangkan. Misalnya ada capaiannya sini, tak perlulah begitu tujuannya, kita hilangkannya, langsung ada ATP-nya saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi pengembangan kurikulum PJOK tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait kurikulum Merdeka yang mana pada tahun ini 2024 sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi ini istilahnya kurikulum Merdeka. Sekarang semuanya harus bisa. Jadi kurikulum Merdeka itu sekarang sudah ditetapkan nama kementerian menjadi kurikulum nasional dan semuanya wajib mengikutinya. Bapak Ibu juga sudah, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah membaca, mencoba menggali-gali materi pada modul 1.5 ini yang tentang pengembangan kurikulum PJOK di LMS. Tentu banyak poin-poin penting Bapak Ibu yang didapat terkait kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Di situ yang pertama fokus pada esensinya, fokus pada nilainya di sini Bapak Ibu. Yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter. Dan ketiga tentang fleksibilitas belajar. Jadi pembelajaran kurikulum Merdeka ini tidak kaku lagi. Dia fleksibilitas, bisa dibawa sepertinya karet lah. Ibaratnya karet itu lentur, fleksibel, mau dibelokkan ke sini bisa, tapi tidak mengurangi maknanya. Dan yang kedua, ini seperti biasanya prinsip pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, masih relevan sebagai landasan. Dan ketiga, menyusun program PJOK berkualitas dalam bentuk penyusunan pembelajaran dan dengan backward design. Nanti kita akan membahas tentang backward design Bapak Ibu. Oke Pak Budi. Nah, di sini pada slide ketiga ini adapun tujuan dari sesi pembelajaran ini yang Bapak Ibu yang ada tercantum di layar Meet kita. Yang pertama, terdapat 3 tujuan yang diharapkan kali ini kita tercapai dalam pembelajaran tatap maya ke-7 ini. Pertama, kita memahami 3 karakteristik utama kurikulum serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, kita diharapkan memahami dan mengembangkan kurikulum PJOK. Dan ketiga, sini Bapak Ibu memahami penyusunan program yang berkualitas. Jadi kita di sini diharapkan bisa memenuhi nih 3-3-nya. Tapi ya kita bertahap. Tidak mungkin kita langsung bisa drastis langsung menerapkan ini, tapi secara bertahap. Tapi kalaupun bisa langsung semuanya, ya itu jauh lebih bagus. Nah, agenda kita hari ini Bapak Ibu, ada 2 JP hari ini pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan nanti membahas tentang backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK itu sendiri. Dan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka.
Nah, kita masuk sini Bapak Ibu, backward design dan pengembangan kurikulum. Mungkin di sini adakah dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan apa poin penting dari backward design ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah pernah mendengar apa sih itu backward design? Apakah Bapak Ibu sudah tahu backward design? Kira-kira Bapak Ibu apakah ada yang sudah mempelajarinya terlebih dahulu di LMS atau mencari tahu? Silahkan Bapak Ibu bagi yang kira-kira Bapak Ibu yang pernah mendengar, udah pernah menerapkannya. Silahkan kita berbagi Bapak Ibu, kira-kira apakah sudah ada yang pernah mendengar, udah membacanya di LMS, kira-kira backward design itu bagaimana? Karena nanti ini kabarnya di piloting pun ada nih nanti nih backward design yang harus disajikan. Bapak Ibu apakah ada? Nah, ini backward design, nanti adanya seperti kayak merancang nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cari. Kira-kira apa ada yang tahu Bapak Ibu apa itu backward design? Yang mendengar? Oke Pak Herul, kayaknya Pak Herul pernah mendengar nih. Belum, kayaknya sebelum pernah mendengar. Cuman kalau dari artinya back itu kembali, mundur. Dia merancang kembali. Saya rasa itulah secara gambaran umumnya. Back Iya. ke belakang gitu. Saya rasa itu, Iya. Pak. Benar Pak Herul, sebenarnya ini di bahasa Inggriskannya aja. Back itu kan kembali, desain itu merancang. Jadi di sini kita mencoba merancang kembali. Nah, cuma bahasa sebenarnya gitu Pak Herul. Kegiatan PJOK ini sebenarnya sudah kita rasakan tiap hari, tapi kadang istilahnya kita kurang paham. Nah, jadi ya backward design itu merupakan pendekatan untuk merancang perencanaan pembelajaran, yakni dari menentukan tujuannya apa, lalu diteruskan dengan bergerak ke belakang. Jadi kita mencoba menarik diri ke belakang sebelum-sebelumnya, menentukan penilaian untuk mengukur apa sih yang harus kita capai. Lalu terakhir menentukan aktivitas belajarnya, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, dan instruksinya. Jadi backward design ini Bapak Ibu, kita menentukan dan merancang pembelajaran, tapi kita melihat ke belakang dulu. Di situ kita menentukan dulu penilaian apa yang ingin kita capai. Terus dalam penilaian itu goals-nya apa, yang ingin kita raih itu apa. Jadi itu harus kita pikirkan. Setelah kita memikirkan penilaiannya, aktivitas belajar seperti apa yang ingin kita lakukan. Contohnya, Bapak Ibu, misalnya hari ini kita merancang pembelajaran lari jarak pendek, misalnya kalau untuk SMP. Nah, kita rancang. Jadi penilaiannya ya kita tentukan. Di situ kita harus yang kita nilai lari jarak pendek itu berarti waktunya. Aktivitasnya apa yang harus kita nilai? Aktivitasnya berarti kita melakukan gerakan lari. Jadi kita harus menarik ke belakang dulu untuk mencapai yang diinginkan dari backward design ini. Terus di sini, nah menurut Bapak Ibu, dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum? Silahkan tulis di chat Bapak Ibu. Nah, misalnya dari nilai 1 sampai 10, nah Bapak Ibu kira-kira sudah di tahap yang mana? Di 6 kah, di 7 kah, di 8 kah? Silahkan tulis Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu menilai diri sendiri Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu di antara 1 sampai 10, kira-kira saat ini kondisi Bapak Ibu berapa sih? Oh, Pak Apriyadi 5. Di tengah-tengah Pak ya. Pak Ero 4. Pak Asmardi 4.
Oke, yang lain, Bu Pika 4, ya enggak. Pak Anggi 4. Nah, enggak apa-apa. Jadi, yang diharap sama Pak, saya mungkin pemahamannya sekarang mungkin lah 6 lah, sedikit bertambah lah. Karena rupanya selama ini saya tidak tahu backward design itu apa, tapi setelah seperti ini, seperti itu. Nah, kadang kita guru PJOK nih kurangnya di situ tadi Pak. Kita literasinya agak kurang, kurang minat untuk membaca, tapi kalau udah dikasih tahu, ini gerakannya saya tahu nih gini ya. Jadi di sini menurut Bapak Ibu tadi skalanya 1 sampai 10, ada yang 5, ada yang 4. Oke. Nah, sekarang di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Bapak Ibu, silahkan di chat Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa sih pelajaran PJOK itu, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Apakah tujuannya agar anak bisa refreshing, anak bisa senang-senang? Apakah tujuan dari pelajaran PJOK itu anak harus jadi atlet? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Pak Apriyadi, silahkan. Oke, silahkan. Boleh langsung menyampaikan, boleh. Baik Pak, kalau menurut saya manfaat dari pelajaran PJOK yang ada di sekolah kita ini yang pertama untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. Karena apabila anak ini bugar, maka untuk mengikuti pelajaran lain pun anak pun semangat dia Pak, karena dia bugar. Itu yang pertama. Yang kedua untuk refreshing dia Pak, untuk hiburan dia. Karena mungkin dalam 1 minggu tuh hanya PJOK lah mungkin yang bisa belajar sambil bermain mungkin. Karena apalagi yang mata pelajaran seperti matematika, untuk SMP mungkin sudah ada IPA-nya, itu tidak ada bermain. Paling cuman ada ice breaking. Tapi kalau PJOK mungkin dari awal sampai akhir dia bisa belajar sambil bermain. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Benar Pak, saya setuju tuh. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kalau Bu Saumia Pika tadi katanya karena itu menyenangkan. Teman-teman yang lain bagaimana? Apa tujuan dari pelajar PJOK nih? Ya, benar kata Pak Priyadi tadi. Mungkin kita semua sepakat lah apa tujuan pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK itu pelajaran di mana mungkin dianggap ringan, tapi susah juga kalau orang tidak ahlinya melakukannya. Dan pelajaran PJOK itu menyenangkan. Jadi PJOK itu adalah pelajaran di mana tujuan esensi awalnya adalah untuk anak itu bugar. Ketika bugar anak ya tentu ya tidak untuk pelajaran yang lain enak. Jadi selain untuk mencapai kebugaran pada anak, jadi di sini juga pelajaran PJOK itu adalah ajang untuk anak mencari tempat rekreasi Bapak Ibu. Dia mungkin sudah sumpek atau jenuh dengan pelajaran-pelajaran lain. Di pelajaran PJOK itu si anak menjadikannya ajang dia untuk rekreasi lah. Ajang dia untuk berbagi kedekatan sama teman-temannya, ajang dia bermain. Kadang di jam istirahat bermainnya tidak puas. Nah, di pelajaran PJOK itu dia bisa lebih leluasa. Tapi intinya apa tujuan ada pembelajaran PJOK, yaitu benar kata Pak Briyadi, sampaikan tadi ini baru nyampaikan juga Pak Asmardi, Pak Hairul, adalah tujuannya adalah untuk kebugaran anak, aktivitas anak. Nah, terus di sini yang selanjutnya, jadi adapun ya tujuannya tadi sebagai pembelajaran bagi semua peserta didik, PJOK sesungguhnya perlu dimaknai sebagai sarana Bapak Ibu untuk hidup sehat, untuk kita aktif secara jasmani. Dan juga PJOK ini nanti jadi gaya hidup Bapak Ibu. Ketika kita sudah sehat, nanti anak-anak menjadikannya gaya hidup bagi dia. Jadi dan PJOK ini juga ada tujuan pembelajarannya sesungguhnya, yaitu adanya kognitif,
afektif, dan psikomotor. Jadi secara umum kita penting sekali mengembangkan pembelajaran PJOK itu. Tapi ingat Bapak Ibu, nah, setelah kita melontarkan apa yang kita sampaikan ini, jangan kita ubah lagi esensi dari PJOK itu sendiri. Ini sering nih kadang orang menggunakan tujuannya. Tujuan dari pelajaran PJOK adalah kita harus bisa menciptakan atlet yang baik. Nah, jadi itu tidak Bapak Ibu. Kalau untuk menciptakan atlet yang lain itu pengembangannya beda lagi. Jangan paksa anak kita untuk menjadi atlet. Kalau menjadi atlet itu ya nanti beda lagi halnya. Jadi tetap ke esensi di awal kita, PJOK itu adalah untuk menciptakan kebugaran pada anak. Terus di sini Bapak Ibu, capaian pembelajaran PJOK ini tadi sudah juga kita sampaikan. Yang pertama tujuannya adalah mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep sebagai strategi gerak yang akan menjadi distorsi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Kedua, membantu dan memberikan dukungan, memilih gaya hidup sehat, dan aktif secara jasmani. Itulah tujuan yang disampaikan tadi. Yang keempat, membangun dan menerapkan keterampilan sosial. Nah, Bapak Ibu, di sini di PJOK inilah kita bisa selain olahraga, dalam PJOK ini dapat nilai-nilai sosial Bapak Ibu yang ingin dicapai. Kadang di pelajaran PJOK ini anak adanya nilai-nilai fair play, kerjasama tim. Nah, dan terakhir adalah menanamkan apresiasi, sikap positif untuk aktif secara jasmani. Jadi itu adalah tujuan PJOK itu ada di sekolah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini mari kita diskusi sebagai pertanyaan pada saat berikut. Silahkan tulis di kolom chat. Nah, ini dia Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terlepas dari kurikulum apapun nih Bapak Ibu, mau kurikulum KTSP, K13, sekarang Merdeka, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan dari pembelajaran itu? Nah, silahkan tulis Bapak Ibu di kolom chat. Ini terlepas Bapak Ibu, mau kita kemarin kurikulum 13 Merdeka, kira-kira Bapak Ibu sudah memahami sepenuhnya dengan tujuan dari pembelajaran PJOK itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita ditanya nih, apa tujuan dari pembelajaran PJOK? Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, sudah tak kita memahami tujuan PJOK itu sendiri? Kira-kira nih Bapak Ibu. Silahkan tulis di kolom chatnya, atau boleh langsung menyampaikan. Oke, silakan Pak. Baik Pak, saya kalau nulis di komentar bebelit-belit Pak. Iya benar Pak. Saya juga. Iya. Silakan langsung nyampaikan aja. Ya, kalau melihat dari tujuan dari mata pelajaran PJOK, saya rasa saya cukup memahami Pak. Mungkin untuk penerapannya saja mungkin saya yang belum begitu paham. Karena mungkin masih ada kendala-kendala atau cara-cara saya yang belum tepat dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, teman yang lain bagaimana? Kalau Pak Apriyadi katanya kalau dalam memahami, Pak Apriyadi sepertinya sudah paham. Cuma dalam eksekusinya aja mungkin ada keraguan. Teman-teman yang lain bagaimana Bapak Ibu? Oke Pak Herul. Pak Herul, silakan. Oke Pak, saya rasa saya juga sudah mulai paham. Seperti contoh, kalau itu berkaitan dengan pembelajaran, artinya berarti kita meningkatkan pemahaman siswa. Kalau dia bentuknya gerakan, berarti untuk mengetahui keterampilan baru. Kalau dia bentuknya sikap, berarti dia harus mengubah perilaku. Itu mungkin tujuan dari PJOK sebenarnya.
Oke, kalau Pak Hero dia memasukkan 3 aspek tadi, afektif, psikomotor. Oke. Kalau Pak Bu Pika dan Pak Asmardi sudah, tapi belum memahami sepenuhnya. Benar Bapak Ibu. Kadang kita sudah tahu nih tujuan pembelajarannya ini, tapi mungkin dalam menyusun tujuannya aja kadang-kadang kita sedikit bingung. Saya rasa kalau untuk tujuan itu mau ke 13, mau ke kurikulum merdeka hampir mirip-mirip saja. Hanya kalau ke 13 kurikulum merdeka lebih berpihak kepada anak katanya. Sedangkan ke 13 mungkin kita lebih sering menggunakan sistem komando. Ya Bapak Ibu, pada intinya ya kalau kita tidak tahu tujuan, oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Kayaknya Pak Budi mau menyampaikan sesuatu. Ya intinya itu tadi Bapak. Ya silakan Pak Budi. Oke. Yang jelas sekarang pembelajaran kan sudah apa ya? Kalau sekarang dulu berbentuk RTP, sekarang kan berbentuk modul. Yang kedua, tujuan pelajaran kita mungkin sekarang ini sih sudah di modul pembelajaran. Jadi dalam arti tujuan pencapaian kita itu harus ada, jelasnya kayak gitu untuk prospek sampai mungkin kalau kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 kalau di SMA ya ada tujuan pembelajaran di modul tersebut. Rasa saya seperti itu. Menambah sedikit aja. Terima kasih. Oke, kalau Kak Budi tadi nyampaikan segala sesuatunya itu sudah tersaji di modulnya Kak Budi ya. Jadi sudah tinggal melaksanakan lagi. Benar Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita tahu tujuan kita itu apa. Mungkin kadang kita mengeksekusinya tadi sesuai kata Pak Priyadi kadang kurang pas atau kurang tepat. Tapi kan setidaknya di sini ya pertanyaannya apakah selama ini Bapak sudah memahami dengan baik? Saya rasa semua sudah memahami dengan baik. Tapi dengan tadi itu dengan ada keterbatasan, adanya kebingungan, kekeliruan. Tapi pada intinya memahami tujuan umum pelajaran PJOK sebagai acuan itu sudah kita laksanakan. Tapi ingat Bapak Ibu, memahami muara akhir pembelajaran PJOK itu juga penting. Dari tujuan umum dari kementerian itu menjadi CP. Itu harus kita tahu juga. Misalnya CP-nya apa? Guru setelah capaian pembelajaran itu kita sebagai guru harus tahu turunannya. Setelah CP ada namanya tujuan pembelajaran. Setelah ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Jadi setidaknya kita harus tahu itu Bapak Ibu, ada aturan-aturannya, ada tahapan-tahapan yang harus kita capai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini dalam konteks kurikulum merdeka Bapak Ibu, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Silakan Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah tahu memahami walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita telah memahami apa itu tujuannya. Nah, sekarang dalam kurikulum merdeka lagi kita contohkan pada saat sekarang, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Ayo Bapak Ibu, silahkan. Tadi kan setelah memahami tujuan umum dari pelajaran PJOK, ada turunannya CP, ada ATP, kira-kira tujuan apa yang bisa dicapai dari pembagian-pembagian yang telah ditetapkan Bapak Ibu? Silahkan tulis lagi Bapak Ibu atau mau ngomong langsung silahkan. Apa tujuannya ini bisa dicapai? Apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai nih Bapak Ibu? Kita tadi menerapkan adanya CP, ATP. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bisa tak dicapai nih? Oke Pak Priyadi, silahkan. Bisa Pak. Oke, itu intinya harus optimis Bapak Ibu. Ya, karena kalau melihat dari sekarang kan seperti kita lihat dari modul itu tidak ada kerangka bakunya. Jadi kita sendiri yang merancang. Jadi kita bisa melihat kondisi anak,
apa situasi anak, apa yang ingin kita capai. Mungkin dari tujuannya misalnya eh, anak mampu melakukan gerakan A misalnya. Jadi kira-kira yang kita buat ini bisa tercapai apa tidak? Kalau memang nggak bisa tercapai, nggak usah kita buat. Tapi kalau memang bisa tercapai, kita buat. Contoh saja dari tingkatan, Pak. Dari tingkatan, misalnya kami dari SMA, anak mampu menganalisis. Itu bisa dipakai untuk SMA. Saya rasa kalau untuk di SD nggak bisa kita pakai anak mampu menganalisis karena tingkatan sekolahnya berbeda, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, yang lain ayo. Kira-kira yakin bisa tidak nih tercapai kita nih dengan adanya Pak Budi. Silakan Pak Budi. Eh, Cuman apa nama? Mungkin udah mantap senior saya Pak Apriyadi tadi menjelaskan. Saya cuma sedikit aja sih jelasnya untuk yakin. Bagus. Iyalah Yang optimis. jelas yang jelas pengembangan karakter tadi mendorong siswa untuk misalnya ya untuk memiliki nilai positif. Cuman kalau saya nih kalau ke SMA mungkin lebih apa lah ya bisa membeda-bedakan lah dalam arti anak ini karakternya kayak gini, yang ini kayak gini. Kalau SD hal itu saya nggak tahu kali kayak seperti apa nih modelnya karena jenjang siswa umurnya mungkin selebihnya mungkin seperti itulah saya positif lah. Terima kasih ya. Oke, kita menanggapi yang disampaikan dari Pak Apriyadi dan Pak Budi tadi. Ya kita harus optimis Bapak Ibu. Kita harus bisa mencapainya. Benar apa yang disampaikan dari Pak Apriyadi tadi. Pada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita diberikan ruang keleluasan kita untuk menurunkan tadi Bapak Ibu. CP, capaian pembelajaran kita itu menjadi tujuan pembelajaran sesuai konteks kebutuhan yang ada di sekolah kita. Jadi ketika anak itu tidak mampu, ya udah kita bisa menseleksinya. Oh ini kita geser, ini yang kita naikkan. Nah jadi ingat juga Bapak Ibu, ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka itu. Yang pertama tadi fokus pada esensinya, nilainya Bapak Ibu. Yang kedua adanya pengembangan kompetensi dan karakter. Dan ketiga fleksibilitas pembelajaran tadi. Jadi ketika pembelajaran itu esensinya masih dapat kita ambil, terus kita bisa mengembangkannya, kita bisa mengubahnya. Jadi se-fleksibel itu kurikulum Merdeka, jadi tidak harus lagi kita pusing, wah ini susah nih, anak susah mencapainya, nanti anak gimana. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus optimis Bapak Ibu, harus kita bisa itu tercapai. Jadi di sini tantangan dari guru PJOK, kita harus dapat merancang tadi Bapak Ibu, pembelajaran itu bagaimana. Jadi kita balik lagi, ketika itu kita tidak mampu, anak kan dalam pelajaran PJOK itu kan ada berapa misalnya, ada 5 yang ingin kita capai. Tapi ketika mungkin anak bisa 3 saja. Jadi yang 2 ini kita tidak perlu mencapainya. Jadi kita tuliskanlah 3 itu. Jadi sefleksibel itu Bapak Ibu kurikulum Merdeka. Jadi kadang ada yang bilang, kurikulum Merdeka ini anak dibebaskan seperti ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kurikulum Merdeka sesimpel itu, sefleksibel itu. Maka itu di situ kan yang penting kan di awalnya adalah capaian pembelajaran, CP-nya. Setelah CP itu keluar, ya kita pilih tujuan pembelajaran mana yang kita ingin sampaikan, terus alurnya bagaimana. Nah, alurnya itulah yang bisa setiap guru berbeda-beda nanti memenuhinya, menerapkannya. Jadi Bapak Ibu, saya optimis, saya yakin Bapak Ibu juga bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin Bapak Ibu capai nanti Bapak Ibu. Nah, di sini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir. Nah, di sini juga dijelaskan tadi, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan kita guru-guru untuk menurunkannya lagi menjadi TP. Jadi pemerintah tidak mengekang kita Bapak Ibu. Ketika capaian harus sudah seperti ini, harus seperti itu. Tidak. Tapi dia mempersilahkan bagaimana gurunya berimprovisasi, bagaimana gurunya kreatif dalam menurunkannya menjadi TP. Nah, di sini ada lagi Bapak Ibu, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kadang seringkali pengajaran langsung fokus pada materi. Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih Bapak Ibu? Bagaimana
memastikan nih pengajaran kita nih sudah tak nih menyasar pada tujuan pembelajaran. Kira-kira bagaimana nih kita bisa melihatnya Bapak Ibu? Nah, di sini, nah inilah yang namanya di sini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, jadi dari pertanyaan yang di sini Bapak Ibu, disinilah tujuan dari backward design itu Bapak Ibu. Bagaimana tadi pertanyaannya, apakah kita sudah memastikan pengajaran kita itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajar. Nah, dari backward design inilah kita nanti mengidentifikasinya, menentukan metodenya, merencanakan pengalaman belajar, strategi belajarnya. Nah, jadi bagaimananya nanti ya kita harus tarik belakang lagi. Kita mengidentifikasinya, capaian pembelajaran kita nih bagaimana. Setelah kita menentukan capaian belajarnya, kita harus menentukan metode penilaiannya. Penilaian kita bagaimana, mau produk, mau itu praktek nanti. Nah, dan yang terakhir adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, dan dari yang poin 3 ini, strateginya itu ya tergantung Bapak Ibu. Mau pakai strategi yang mana pendekatannya, mau bagaimana ke anak yang seperti ini. Nah, jadi backward design ini adalah muara dari kita bagaimana kita memastikan apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran. Pesan kunci dari backward design ini Bapak Ibu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran. Jadi di sini di garis bawahi Bapak Ibu, backward design ini adalah memastikan dulu kesesuaiannya kurikulum dan capaian. Backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaian. Jadi di sini backward design ini selain dia ingin mencapai tujuan, di situ dia juga akan menerapkan langkah-langkah pembelajaran. Dan terakhir, setelah kita melakukan pembelajaran, ya tentu akhirnya yaitu penilaian bagi peserta didik. Nah, di sini kita masuk pada aktivitas 2, menyusun program PJOK. Diawali dengan, ini ada, di sini pertanyaannya, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh saya tampil bentar Bapak Ibu ya. Saya matikan dulu, nanti ketahuan jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, di sini pertanyaan pematik aja. Kira-kira gini pertanyaannya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa salah Bapak Ibu? Kira-kira buku itu menjadi bagian kurikulum apa tidak? Silahkan ditulis di chat Bapak Ibu, benar apa salah saja. Benar Pak Priadi, benar. Bapak Ibu, buku itu bagian dari kurikulum apa tidak? Nah, benar Pak Budi, benar. Benar. Oke, yang kedua. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di sini. Benar. Oke, nah segini kita tampilkan lagi. Benar apa tidak? Ulangi Pak. Yang mana? Yang kedua? Soal yang kedua. Ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, baik itu keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
Benar. Nah, seperti inilah kira-kira jawabannya Bapak Ibu. Ini dia. Kalau yang pertama itu di sini tadi yang di poin ini Bapak Ibu, buku teks peserta didik itu buku teks peserta didik itu rupanya tidak Bapak Ibu, rupanya tidak benar buku teks peserta didik itu menjadi suatu bagian dari kurikulum, tidak. Itu hanya medianya Bapak Ibu. Sedangkan kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus mempelajari. Nah, itu baru benar bagian dari kurikulum. Oke, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Nah, di poin berikutnya di slide 18 ini. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita flashback Bapak Ibu, kurikulum 13 itu sebelumnya konten itu sudah ditetapkan, sudah disediakan. Misalnya materinya bola besar, atau bola kecil, atau atletik. Nah, semua itu telah disediakan pada kurikulum Merdeka, kurikulum K13. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, pemerintah hanya menetapkan CP-nya saja sebagai standarnya. Tugas gurunya harus menyusun program. Nah, jadi kita harus bisa membedakan dulu Bapak Ibu di sini kurikulum Merdeka dan kurikulum Kumar. Karena di kurikulum 13 sebenarnya di situ pemerintah sudah nyiapkan semua. Misalnya permainan bola besar, materinya bola besar. Sudah sediakan nih. Seperti ini kontennya, seperti ini harus dicapai. Sedangkan di kurikulum Merdeka, pemerintah hanya menerapkan CP-nya saja. Sebagai standarnya, tugas guru ya harus menyusun programnya. Oleh karena itu, CP harus dianalisis lagi, mana yang kompeten, mana yang tidak, lalu merumuskannya menjadi tujuan pelajaran. Nah, itu hanya memflashback aja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, kita masuk ke komponen ini, komponen kurikulum pada satu pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, ini yang pembagian tadi Bapak Ibu. Yang kedua, CP. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini mengapa bentar Bapak Ibu, komponen kurikulum. Mengapa kurikulum ini yang sini bentar Bapak Ibu, komponen kurikulum pendidikan. Nah, catatan nomor 5 Bapak Ibu, sekolah di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, di sini agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Nah, mari kita berbagi Bapak Ibu, berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun. Bentar, ini ada, saya matikan dulu mic-nya Pak Apriyadi biar tidak. Nih mari, di sini Bapak Ibu, mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bapak Ibu tentu pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan menyusun kurikulum, baik dalam MGMP, KKG, atau Kombel. Mungkin di sekolah bersama guru Waka nih, biasanya yang dekat sama guru Waka bisa diajaknya untuk berbagi, bahkan sama rekan sejawat pun sering kita kadang menyusun kurikulum PJOK. Jadi Bapak Ibu, mari kita saling berbagi. Nah, ini ada beberapa kalimat pematik Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu guru selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Bapak Ibu silahkan.
Silahkan Bapak Ibu jawab secara langsung atau dari chat Bapak Ibu agar menurut Bapak Ibu nih bagaimana nih Bapak Ibu nih selama ini merancang program PJOK itu sendiri sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. 1, 2, 3, ada 3 pertanyaan nanti Bapak Ibu. Kira-kira nih, ini menurut sepengalaman Bapak Ibu aja. Jadi menggunakan bahasa Bapak Ibu pun boleh, atau dibantu dari sumber-sumber lain. Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Bagaimana Bapak Hairul selama ini merancang programnya? Pak Budi, angkat tangan kayaknya nih. Atau yang tadi nih, angkat tangannya. Yuk Bapak Ibu, nih bagaimana nih Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK? Di MGMP-nya nih gimana kira-kira? Ada apa Ibu? Kira-kira bagaimana nih? Dalam merancangnya gimana? Apakah Bapak Ibu merancangnya berdasarkan acuan yang diberikan? Apakah Bapak Ibu memodifikasinya atau merubah-rubah sedikit karena berdasarkan kebutuhan anak atau keterbatasan aset-aset yang ada di sekolah kita? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu di sini dalam Oke Pak Budi. Pak Budi gimana nih? Pak Priyadi, silahkan. Baik Pak, pertanyaannya bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah melihat dari kebutuhan dulu Pak. Nah, kebutuhan apa mungkin yang diperlukan oleh anak? Mungkin tidak semua sekolah itu memiliki kebutuhan yang sama. Karena setiap tingkatan kebutuhan juga berbeda. Yang kedua adalah melihat dari penyusunan tujuan pembelajaran. Karena sekarang melihat dari modul itu per fase, Pak. Fase Fase A, A, fase B, fase C. ya. Seperti kami kelas 10 itu fase E, kelas 11, 12 fase F. Maka kita juga harus melihat dari fasenya. Karena fase ini sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, bukan kita yang bukan kita yang ingin, tetapi itu sudah ditetapkan. Maka kita yang menyesuaikan. Kira-kira fase ini apa yang bisa diambil? Karena nggak semuanya juga yang bisa diambil. Mungkin setelah itu untuk proses pembelajaran itu tinggal kita lagi. Apakah kita mungkin bisa menggunakan alat-alat modifikasi atau tidak supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Mungkin tidak semua mata pelajaran yang bisa kita pakai alat murni dari pelajaran itu. Kita contohkan mungkin poli. Poli kalau di tingkat SMA mungkin dia bisa memakai bola poli langsung. Tapi kalau di tingkat SD, SMP mungkin kita bisa memakai bola yang dengan cara modifikasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ada yang menambahkan lagi Pak Ibu? Kira-kira Pak Budi, silakan Pak Budi. Izin nambah juga sih. Mungkin kalau saya udah tepat senior saya Pak Freddy menambahkan, cuma saya sedikit. Mungkin kalau berdasarkan usia, mungkin tingkat SD atau SMP atau SMA, mungkin bicara SD mungkin tingkat usia itu kemampuan anak. Nah itu minatnya kita lihat juga kan, kadang minat anak nih beda-beda. Ada suka main bola, ada suka main kelereng, kira-kira kayak gitulah ya. Kira-kira jadi memang harus modifikasinya kita harus melihat dari nilai anak-anak lah, saya seperti itu. Terima kasih Kak, penambahan aja. Oke, benar. Bapak Ibu di sini kita jangan bingung dulu. Kadang kita bingung bagaimana nih caranya, bagaimana sih ininya, tidak. Karena di sini kan dia pertanyaannya hanya bagaimana sih kita merancang program ini agar pengembangan kurikulum ini berjalan dengan baik. Jadi kadang kita bingung langsung ketika ditanya bagaimana, gimana ya.
Padahal jawabannya benar kata semuanya. Kita menyesuaikan dulu kebutuhan kita apa. Kita harus tahu dulu. Ketika itu kebutuhan itu tidak bisa terlaksana, ya kita harus cari jalan keluarnya gimana. Berarti ada capaian-capaian yang harus kita ganti Bapak Ibu. Jadi capaiannya mungkin sudah ditetapkan, tapi cara kita TP-nya tadi tujuannya bisa kita modifikasi seperti kata Pak Apriyadi tadi ketika dia mengajar di PAS CE di kelas 12 misalnya dia menggunakan poli langsung dengan pola poli sesungguhnya, bagaimana passing ke bawah, passing atas. Tapi ketika anak SD kan tidak mungkin anak SD kelas 4 atau kelas 5 langsung passing bawahnya bagus. Mungkin bisa diganti nih dengan balon. Kan balon itu yang penting anak tuh bisa gerakannya dulu. Bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu maksudnya tadi itu merancang program itu bagaimana. Jadi jangan kita memaksakan lantaran hari ini adalah passing bawah harus cari bola poli. Bola poli tak ada berarti tak jadilah kalau kita laksanakan kegiatan itu, tidak Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan kita, menyesuaikan alat-alat kita. Ketika tidak ada bola poli ya untuk anak SD ya secukupnya, kalau ada pakai bola plastik ya bola plastik. Tidak ada bola plastik mungkin lebih simpel lagi balon. Karena kan balon ketika dipukul seperti ini ya lebih enak anak-anak yang mengontrol. Oke, mantap Bapak Ibu. Sekarang di pertanyaan kedua. Nih, setelah tadi bagaimana cara kita merancangnya, sekarang apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa nih yang selama ini dianggap menjadi sesuatu yang bernilai? Bernilai ini, bernilai apanya? Ya menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Apakah sikapnya yang bernilai sikapnya? Oke, silakan Bapak Ibu. Yang bernilai dari pembelajaran itu apa saja Bapak Ibu? Yang selama ini yang kita dapat dari pelajaran PJOK. Oke, silahkan. Pak Hairul. Ya, ini balik aja nih. Ya, kalau saya tetap 3 prinsip pertama PJOK tadi ya. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah psikomotor. Nah, di situ nanti bagaimana kita menyeimbangkan antara 3 tersebut. Itu saya rasa. Terima kasih. Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi angkat tangan kayaknya. Pak Budi. Oke, Pak Priyadi nih, angkat juga sepertinya. Baik, Pak. Kalau saya mungkin bernilai. Itu kalau saya 2 option, Pak. Yang pertama saya, yang kedua murid. Kalau murid yang pertama adalah kesenangannya, Pak. Ketika jam PJOK itu kesenangannya luar biasa karena mereka bisa happy-happy di situ. Nah, di balik kesenangan itu kita bisa menilai yang pertama tadi nilai geraknya, sikapnya dan lain sebagainya. Kalau untuk itu kita yang bisa menilai sosialnya seperti apa, apakah mereka bekerja sama atau tidak, apakah mereka mampu melakukan gerak ini atau tidak. Tapi yang dinilai anak adalah kesenangan. Anak dia tidak akan tahu kalau bahwa ini kita nilai atau tidak, tapi dengan kesenangan mereka lah kita bisa melihat anak ini mau bergerak atau tidak, bisa bergerak atau tidak. Mungkin seperti itu, Pak. Menurut saya. Keren. Pak Budi, mau menambahkan atau apa tuh? Dikit aja sih, Kak. Oke, silahkan. Harusnya Pak Tarmizi nih jawab nih. Saya nunggu Pak Tarmizi nih, wakil kurikulum nih. Pak Tarmizi ada deh, Pak. Lagi yasinan Pak Tarmizi. Oh, pantas. Dia makan ayam rupanya. Hadir Ya, Pak, tapi belum connect lagi. Ada dia. Udah pulang bareng. Bagaimana sih langkah Tapi belum connect ya, lagi. belajar? Mungkin selama ini Siap Pak Tarmizi, siap. komunitas belajar Yang jelas saya sepakat dengan Pak Apriyadi. Jelas yang nilai siswa tadi ya itu tadi sama-sama membangun lah kita karakter siswa ini kadang-kadang apalagi jenjang tingkatan mungkin lagi-lagi saya dengan Pak Apriyadi di SMA. Kalau SMP sama SD itu modelnya
kayak mana seperti apa itu yang memang belum tahu. Semoga pertemuan nanti kita bisa modifikasi, saling berbagi ilmunya. Terima kasih Kak. Oke, saya setuju nih sama Pak Budi. Ya, pendapat Pak Kalmizi lah. Kayak udah pulang Pak Kalmizi dari Yasinan nih. Nah, Pak Kalmizi, saya kira masih di Yasinan tadi. Lanjut Pak Tarmizi, saya tunggu suara manisnya. Ya, pendapat Pak Kalmizi lah nih. Kira-kira nih yang dinilai, yang ternilai atau yang bernilai nih Pak Kalmizi dari pembelajaran kita nih kira-kira apa Pak Kalmizi dalam pelajaran PJOK di sekolah kita? Kalau Pak Priyadi tadi ada kalau Pak Hairul awalnya dia mengatakan ya, Pak Hairul tetap Jadi tim kecil. ayo Pak Kalmizi, kira-kira Ayo, apa Pak kalau- Kalmizi? Ini Pak, kalau yang saya yang pertamanya keterampilan fisiknya Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan motorik dan fisiknya. Yang kedua, kerjasama tim Oh, antara guru PJOK 1 yang lain saling bekerja sama gitu, mengembangkan kemampuan bekerja sama dengan kelompoknya gitu. Kelompok antara guru 1 dengan guru A dengan guru B gitu ya. Yang ketiganya disiplin waktunya Pak. Itu harus itu. Untuk untuk latihan harus disiplin gitu Pak ya. Yang keempat kesehatan. Tanpa kesehatan anak didik kita tidak bisa ikut olahraga. oke, itu tambahan dari Pak Kalmizi ya. Tuh Pak Budi, dah dengar suara Pak Kalmizi, dah hilang kangen kita. Baru Ya, terima kasih Pak Tarmizi. Pak Kasek. Oke, di sini ada pendapat kalau Pak Hairul tadi menyampaikan Pak Hairul tetap dengan tujuannya awal memperlihatkan 3 aspek tadi, di mana aspek tadi kata Pak Hairul nilai yang diambil dari pembelajaran itu ya tentu ada kognitif, afektif, psikomotornya kata Pak Hairul. Jadi ya itu sebenarnya yang bernilainya dalam pelajaran PJOK itu tetap kita nilai 3-3-nya, di mana situ ada geraknya, bagaimana pengetahuan anak dan sikap anak. Nah, Pak Priyadi menambahkan, kata Pak Priyadi, kalau saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama tadi ya sama seperti Pak Hairul, Pak Priyadi bilang ada afektif, psikomotor, dan kognitifnya. Tapi Pak Hairul sini menambahkan adanya kesenangan tadi, kesenangan dari anak, dari gurunya. Pak Budi juga menambahkan demikian, bagaimana dari Pak Budi mencontohkan dia di SMA seperti itu. Nah, Pak Kalmizi juga menambahkan lagi, yang bernilai dari semuanya itu benar. Adanya sikap yang dinilai, apa yang dinilai. Tapi Pak Kalmizi bilang, adanya kerjasama kerjasama tim. Di situ udah masuknya kemana nanti, adanya sikap sportif, sifat fair play. Nah, itu tambahan dari Pak Kalmizi. Tapi di situ pada intinya Bapak Ibu, yang dinilainya itu tadi 3 poin tadi. Di situ kita menilainya pengetahuan anak itu bagaimana, keterampilan anak itu bagaimana, sikap anak bagaimana. Jadi sikap sportif itu masuk ke dalam sikap nanti. Pengetahuan anak tentang olahraga itu gimana, gerak anak bagaimana. Yang paling inti tadi itu adalah kebugaran yang tercapai, ada kesenangan di situ. Tapi kalau tidak ada kesenangan dalam pelajaran PJOK, ya semua itu hanya sekedar nilai, bukan bernilai. Nah, jadi makna bernilai itu Bapak Ibu betul-betul kita garis bawahi. Karena selama ini orang, saya belajar PJOK ini yang penting nilainya bagus. Dia hanya berfokus pada nilainya saja. Tapi dia makna dari bernilainya, mereka kadang melewatkannya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, setelah Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan ini, nah sekarang bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikannya? Menurut Bapak Ibu gimana nih? Apakah Bapak Ibu cara mengintegrasikannya Bapak Ibu menyusun? Yang kayaknya tadi udah terjawab sedikit dari Pak Priyadi. Pak Priyadi menyusun berdasarkan PASE. Mana? Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Ayo izin nih Kak. Jadi setelah kita melihat dari berbagai apa yang dinilai, kemudian apa yang harus kita kembangkan.
Nah, kita masuk ke turunannya lagi, tentu kita membuat rancangan-rancangan. Kalau kita dituangkan dalam apa tuh, kalau ke modul ajar ya. Nah, Modul ajar sekarang. ya, masukkan ke dalam modal ajar. Salah satunya kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sanalah kita dapat melihat sejauh mana kemampuan siswa, masing-masing siswa, kemudian yang dikatakan dengan konseptual. Konseptual. Saya rasa itu. Oke, kalau di sini Pak Hairul bilang kita harus menyesuaikan dulu sama modul ajar nih, pembuatannya bagaimana agar dia selaras atau terintegrasi. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sama nih kita menyusun dulu modul ajar yang ini? Ayo teman-teman yang lain. Bu Pika gimana Bu Pika? Bu Pika, Bu Rika udah capek betul kayak nih setelah hari minggu-minggu sibuk Bu Rika. Pulang balik ke Temilahan dia. Ya, ibu-ibu mana nih? Suara ibu-ibu nih. Saya kira bagaimana nih untuk mengintegrasikan apa yang kita rancang tadi dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Berarti kalau sekarang, berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Nah, berarti istilah RPP kita ganti dengan modul ya Pak Budi ya. Berarti Ya Kak, betul. jadi gimana nih Bapak Ibu? Apa Pak kita Tarmizi ganteng di foto. Apakah kita setuju sama Pak Hairul, Pak Tarmizi? Harus kita sesuaikan dulu sama modul-modul yang ingin kita sampaikan. Kita ini dulu minta pendapat dari GP. Iya. GP. Pak GP, Ya. Pak Kalmizi, Bu Rika, Pak Priyadi. Tuh Pak Priyadi. Berdasarkan kebutuhan atau Baik, Pak. aspirasi. Saya sepakat dengan Pak Hairul, Pak. Jadi kalau setelah kita pahami bersama, berarti ujung-ujungnya nampaknya kita harus ke modul. Kita harus merancang modul. Nah, di dalam modul itu juga ada model-model pembelajaran yang harus kita sesuaikan, Pak. Misalkan kita mau pakai modelnya apa? Apakah kita harus memakai PBL? Untuk kelas ini cocoknya PJBL atau model-model yang lain. Jadi Selanjutnya adalah harus menyesuaikan juga. di sini harganya Jadi tidak bisa kita bikin modul hanya sekedar modul, tapi kalau tidak tahu metode apa atau model apa yang harus kita pakai, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, tambahan mungkin. Oke, Pak Kalmizi udah ngidupkan mic nih. Kira-kira apa nih Pak Kalmizi? Nah, kalau saya sepakat dengan Pak Priyadi tadi. semua untuk menjadi moderator. Satu jempol buat apa Pak Priyadi. Iya, saya juga di sini. Sebenarnya ya benar kata Pak Hairul di awal. Kita tuh yang pertama kita harus sesuai dulu sama RPP atau modul istilah sekarang yang ingin kita tuju atau apa. Jadi kita harus menyusun dulu nih Bapak Ibu, menyusun alur tujuan pembelajaran kita atau fase pembelajaran kita. Kalau dulu sekarang namanya ATP, kalau dulu namanya silabus, yang ingin kita jadikan dasar sebagai tujuan pembuatan modul itu tadi. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, nanti ketika kita sekarang kan sini kan contohnya yang berlaku sekarang. Berarti yang berlaku sekarang istilah RPP itu kita ganti menjadi istilah modul. Nah, setelah kita menyesuaikan secara modul tadi, kita harus jangan mengambil pukul rata Bapak Ibu. Pukul rata di sini ya, modul saya seperti ini, berarti metode pembelajarannya harus seperti ini. Nah, itu tadi yang disampaikan sama Pak Priyadi tadi. Kita harus tengok juga kondisi situasi anak. Model pembelajaran kita tidak mungkin kita samakan. Mungkin modul kita hari ini benar sama. Kita ingin mencapai misalnya contohnya di SD kebugaran jasmani, lari bolak-balik misalnya. Di sekolah saya menerapkan metode seperti ini. Tiba-tiba di sekolah Bapak juga ingin menerapkan metode seperti itu, tapi tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bapak ya harus bisa mengubah metodenya Bapak Ibu. Jangan kok dia berhasil lah kok saya tidak. Berarti pada saat itu metode yang kita terapkan mungkin kurang cocok di anak.
Nah, jadi kita coba ubah metode kita. Nah, maka itu Bapak Ibu, balik di awal tadi, penjelasan di awal tadi, kita ini fleksibel. Metode itu tidak harus sama, kan banyak pilihan metode yang ingin kita sampaikan. Tapi ingat, metode itu harus sesuai dengan modul yang ingin kita capai. Jangan modul yang ingin kita capai, anak mampu melakukan lari bolak-balik, metode yang kita sampaikan nanti tujuannya bukan lari bolak-balik, nanti anak bermain sepak bola, kan tidak sinkron lagi. Jadi bagaimana Ibu Bapak mengintegrasikan semua itu dalam proses pembelajaran, berarti tadi jawaban kita, ya kita harus menyesuaikan dengan modul yang kita ajarkan. Setelah kita menyiapkan modulnya, kita harus menyesuaikan dengan model yang ingin kita capai. Jadi selain modul, juga model pembelajarannya juga kita perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu faktor yang mempengaruhi pengembangan PJOK Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan PJOK itu ada 6 faktor. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik anak peserta didik. Nah, kebutuhan di sini Bapak Ibu kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, dengan apa aset-aset yang ada di tempat kita, karena setiap sekolah beda-beda fasilitas sarana-prasarananya. Jadi jangan juga kita memaksakan, karena ingin terlihat baik, jadi kita paksakan nih Bapak Ibu. Orang bisa, nanti kita berantem sama Kepsek, Pak, saya perlu bola Pak, karena saya harus ngajar ini. Kalau tidak ada bola, saya tidak mau ngajar Pak. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada bola polinya, mungkin Bapak Ibu bisa memodifikasinya bagaimana, ya walaupun ya dengan keadaan keterbatasan, tapi ya harus tercapai juga apa yang ingin dibutuhkan. Di sini juga ada poinnya karakteristik anak. Karakteristik peserta didik ini beda-beda Bapak Ibu. Beda orang, beda pendekatannya, beda karakternya. Jadi di sini tugas kita guru lah bagaimana memahami karakteristik anak, karena ada istilahnya anak itu ya kita lah yang tahu. Karena kita di lapangan, mungkin anak ini anak inklusif. Nah, jadi pendekatannya bagaimana? Anak ini ada disabilitas, jadi pendekatannya bagaimana? Jadi harus diperhatikan juga itu Bapak Ibu, karakter anak. Yang kedua, konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat ini ya tadi kembali di awal lagi masalah isu-isu kita sosial kemarin. Konteks masyarakat gimana di masyarakat sekitar? Apakah dalam kita mengajar PJOK itu boleh nih digabung antara laki-laki dan perempuan? Apakah tidak bakal ada jadi omongan nanti? Nah, seperti kasus sebelumnya Pak Apriyadi misalnya, anak nih usianya perkembangan tubuhnya sudah luar biasa besar, menggunakan baju seperti ini kira-kira di masyarakat jadi masalah apa tidak. Jadi itu bisa juga jadi nanti mempengaruhi kita melakukan pengembangan dalam PJOK Bapak Ibu. Jadi kadang omongan-omongan dari masyarakat nanti jadi bahaya bagi kita. Yang ketiga, waktu. Waktu di sini Bapak Ibu sangat mempengaruhi kita melakukan pengembangan. Karena contohnya kayak saya di SD, kita jumpa di sekolah anak tuh hanya 2 jam. 2 jam pembelajaran, berarti hanya 1 jam. Kira-kira bagaimana kita bisa mau mengembangkan anak sementara waktunya hanya terbatas. Nah, jadi jumlah waktu yang sedikit tentu juga mempengaruhi. Kalau mungkin di SMA mungkin 3 jam, di SMP mungkin 3 jam pembelajaran. Di situ kalau baru masuk kita memperkenalkan mengabsen anak, mengingatkan pembelajaran, paling kegiatan intinya hanya 40-50 menit. Nah, jadi mungkin kurang kalau menurut saya pembelajaran PJOK itu di sekolah. Mungkin kalau ada tambah-tambahan di ekskul, tapi itu dia Bapak Ibu, kalau kegiatan ekskul biasanya tidak hadir 100%. Kadang ada yang tidak datang. Nah, jadi waktu itu sangat mempengaruhi kita dalam mengembangkan pembelajaran PJOK. Mungkin adakah alangkah baiknya nanti kementerian atau dari dinas terkait, yuk pelajaran PJOK itu 6 jam 1 minggu. Paling kita yang kewalahan lagi nanti.
Terus ini alokasi jam pelajaran sama waktu juga sama. Kalau alokasi mungkin dalam waktu pembelajaran itu intensitasnya pertemuannya hanya 1 kali seminggu, sedangkan alokasi jam pembelajaran mungkin jumlah jamnya. Kalau di SD 1 jam itu sekitar 30 menit, mungkin di SMP 35 atau SMA mungkin sekitar 40 atau 35 juga. Dan yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah, cakupan dan tahapan ini kadang kita bingung, tahapan-tahapan apa yang ingin kita sampaikan, tahapan-tahapan apa yang ingin kita capai. Dan terakhir Bapak Ibu adalah kita yang sangat-sangat mempengaruhi adalah teknologi. Mungkin sekolah di kota-kota, banyak teknologi di sekolahnya, ada Infokus, ada TV, sehingga jaringan internetnya juga bagus. Jadi ketika ada pembelajaran, cukup menampilkan sebelum turun ke lapangan ditampilkan nih misalnya nih, nonton video tentang renang. Nah ini loh nak renang, cara melakukannya seperti ini. Nah tapi kalau kita yang di desa-desa yang keterbatasan teknologi, jaringannya susah, kadang anak juga menggunakan laptop juga bingung. Jadi teknologi juga mempengaruhi Bapak Ibu dalam pengembangan program PJOK. Tapi dari ke-6 faktor yang mempengaruhi ini, saya berharap kita semua tidak menjadikan ini hambatan Bapak Ibu. Ya, hambatan tetap menjadi hambatan, tapi menjadi acuan kita Bapak Ibu. Wah, bagaimana nih kita bisa mengakalinya dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini harus tahu apa itu passing bawah. Misalnya. Terus konteks masyarakat. Jangan hanya karena ya maklum lah di masyarakat Bapak Ibu, omong-omongan kadang berbeda-beda, apalagi yang SMA. SMA itu kan antara guru dan murid itu bisa dikatakan badannya sama. Nanti gara-gara Bapak nih guru olahraganya nih asik senam lantai terus, cari kesempatan atau gini ya, jangan. Makanya hal-hal seperti itu kadang bisa menjadikan mental kita jadi yang awalnya kita ingin mengembangkan, jadi malas lah, jadi fitnah nanti seperti apa. Jadi saya harapkan jangan sampai seperti itulah. Masalah waktu, bagaimana kita mengakali waktunya, ya pandai-pandai kita Bapak Ibu, karena waktu dalam pembelajaran juga sudah ditetapkan, jadi kita tidak bisa membantahnya. Yang jelas Bapak Ibu, teknologi kita pasti berbeda-beda kemampuan dalam penggunaan teknologi, tapi kita juga tidak boleh kalah dengan teknologi Bapak Ibu. Ya, ketika kita tidak bisa menyampaikannya secara detail, tapi setidaknya kita bisa mengajak anak, yuk kita manfaatkan teknologi, seperti nonton di TikTok, bagaimana bisa kita memanfaatkan teknologi itu, media sosial seperti TikTok itu bukan hanya sekedar nonton-nonton yang seperti apa-apa, nonton orang joget-joget, tidak, tapi dalam di TikTok, di Facebook, atau Instagram itu kita ajarkan anak, ini loh gerakan kegiatan-kegiatan misalnya kayak senam lantai, dalam permainan basketnya ada nih kayak gini kegiatannya, silahkan ketik ini. Jadi teknologi itu bisa digunakan anak sebagaimana baiknya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke aktivitas 3, di mana karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, pertanyaan di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Nah Bapak Ibu, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Yang dari kita awal ada beberapa kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Nah, ada kata kuncinya kira-kira. Oke Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Kira-kira dari yang kita hari awal sampai mendekati akhirnya apa nih kira-kira Pak Hairul? Kita bahas. Kalau saya Pak, menurut saya sepertinya karakteristik lah. Yang pertama itu ada apa tadi ya? Sebentar. Esensi atau nilai dari PJOK itu sendiri. Kemudian kompetensi atau karakter, dan yang ketiga ada fleksibel.
Jadi kurikulum itu adalah fleksibel. Saya rasa itu, Pak. Gitu kan. Oke, teman yang lain bagaimana? Kata kuncinya kira-kira apakah itu tentang bagaimana kita pembahasan modul tadi? Pak Priyadi, silakan Pak Priyadi. Kalau saya Pak, bagaimana kita merancang Iya. untuk pengembangan kurikulum Pak. Itu Pak menurut Oke. saya. Yang lain Bapak Ibu, kira-kira apa nih? Kata kunci itu banyak Bapak Ibu yang dari tadi kita ulang-ulang terus. Oke. Kedua dua. Oke Pak Kalmesi. Nanti bisa-bisa nanti Ayo, Pak. atas Bapak Ibu DPMM itu Apa tuh kira-kira? Sebentar ini melarikan Zoom satu lagi. Yang kalau saya yang pertama keterampilan Pak. Keterampilan kita fokuskan pada penguasaan tekniknya. Yang kedua kerjasama penting dalam satu tim itu aja. Oke. Oke Pak Gemay. Oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Dikit aja Kak, paling yang lain mungkin hampir sama. Tujuan sih kalau saya, tujuan dan target yang mau dicapai dari hasil kurikulum apa tadi itu. Oh, tujuan dari pembelajaran itulah Pak ya. Iya. Oke. Oke. Di sini kata kuncinya ya tadi balik ke sesuai kata Bang Khairul tadi, nilai dari pembelajaran kita tadi itu apa? Ya nilainya ya tujuan yang disampaikan Pak Budi tadi, tujuan ingin dicapai. Jadi fokus dulu kita ke materi esensialnya apa, tujuannya apa. Nah, kan makanya tadi kita berulang kali dari awal, ayo tujuannya nih apa nih? Kemana kita arahkan anak nih? Kemana kita arahkan pembelajaran nih? Setelah ada tujuan tadi ya tadi benar, ada pengembangan. Jadi setelah kita tujuan, ada pengembangan. Nah, di pengembangan itu baik dalam pembelajaran itu sendiri, karakter anak. Jadi dalam pengembangan itu tidak hanya kita ambil dari pembelajaran aja Bapak Ibu. Jadi karakter dari siswa itu pun harus kita lihat. Ingat dalam PJOK tuh kenapa karakter itu menentukan segalanya Bapak Ibu. Jadi beda dari pelajaran yang lain. Kalau di pelajaran lain kadang anak itu pintar tapi diam terus. Nah, dalam PJOK itu beda. Jadi kita harus melihat dulu pengembangan kompetensi dan karakter. Dan yang terakhir ya tadi adanya fleksibilitas pembelajaran sehingga kita membuat pembelajaran itu tidak menjadi kaku lagi Bapak Ibu. Terus di sini selanjutnya, nah apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu fokus pada materi esensial, di mana di situ muatan yang paling diperlukan adalah mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter, nah, di mana pengembangan itu mencakup tentang sosial. Sosial ini bagaimana interaksi Bapak Ibu antara anak dan guru, anak dan anak, anak dan sekitar. Emosional di sini ya adanya tadi kata Pak Kalmizi, sikap fair play anak, sportif anak pada tim. Nah, di situ kita tengok juga pengembangan karakternya. Dan yang terakhir, moral peserta didik. Moral di sini ada sikap dia bagaimana. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya. Jadi, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Nah, jadi sini Bapak Ibu, kita diajarkan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup. Dia kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu kita itu menuntut anak, tapi menuntun anak. Jadi kata-kata menuntut, anak harus bisa ini, anak harus gini, anak ini tidak. Jadi kita menuntun, yuk nak kita kayaknya harus seperti ini, kira-kira bagaimana nak kita untuk mencapainya. Jadi kurikulum sekarang ini mengajarkan kita lebih dekat ke anak, lebih dekat. Jadi ada layaknya kita sebagai teman, sebagai guru, sebagai sahabat bagi anak-anak. Di sini Bapak Ibu, pada akhir sesi kali ini Bapak Ibu, peserta nanti bakal ada di LMS tugas Bapak Ibu. Di sini tugas pertama nanti peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga, memahami penyusunan backward design. Ini tadi sudah disampaikan. Nanti saya kirim PPT ini ke grup Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin membukanya kembali, mengulangnya kembali, silahkan. Nanti di situ mungkin di LMS, silahkan diansur-ansur Bapak Ibu LMS-nya agar nanti nilainya bisa masuk 100%. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan waktu luangnya, waktu istirahatnya untuk kita berbagi kesempatan. Nah, tak terasa kita hampir 2 JP, dan dengan kesibukan Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu menyempatkan juga hadir. Jadi kira-kira apakah ada Bapak Ibu yang ingin Bapak pertanyakan, yang belum ada terlewatkan atau apa, silakan bertanya. Nanti kita saling berbagi atau saling memberikan masukan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Ya, tapi Pak Kalmizi? Angkat tangan tuh Pak. Hah? Pak Budi? Iya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Saya Atau yang tadi itu kepencetnya. Ya Pak Budi. Apakah ada Pak Budi? Oh, Pak Priyadi, silakan Pak Priyadi. Pak Budi. Pak, izin bertanya Pak, untuk nanti tanggal 13, kita kan Siap. ngumpul di Tembilahan nih. Itu kegiatan kita siang aja atau siang malam Pak? Biar kita siang Pak. Siang itu dipulkan mungkin dari jam 8, nanti jam 10-nya kita coffee break, nanti ada istirahatnya, nanti jam 2 masuk lagi. Kita siang Pak, malamnya tidak ada kegiatan biasa Pak. Iya Pak, Malam. nanya itu aja Pak. Biar Wah, nyiapkan oke. fisik. Walah. Pak Kalmizi mau nyiapkan fisik katanya. Iya, kalau saya malam kabur. Oh, saya paham Pak Kalmizi Pak. Terus gini Pak, nanti kira-kira entah bawa berapa, 2 pasang atau 2 pasang lah baju olahraga. Ya kan nanti kita ada kegiatan nanti SEM namanya Pak. Kegiatan SEM itu nanti kita di lapangan. Nanti bagaimana kegiatan SEM itu nanti seperti kita kelas meeting Mbak. Nanti bagaimana mengatur ya istilahnya sport education management nanti Pak. Jadi nanti kita di lapangan. Bertanya lagi Pak. Ya silahkan Pak. Apakah tak dapat baju kita? Baju seragam. Kalau kemarin Kalau Pak, yang angkatan pertama kan dapat baju Pak Ano Apriyadi ya. Nah, kemarin kalau waktu kami yang di Pekanbaru Bapak, itu ada dari BGP ada, dapat baju kaos. Iya. Tapi nanti kabarnya rombongan Bapak ini saya tidak tahu, tapi pasti dapat Pak, entah itu baju, entah itu botol minuman, kita tidak tahu Pak. Yang pasti ada nanti dari BGP Pak. Kalau botol minuman kami sudah dapat Pak. Kami yang belum Pak. Iya baju aja, baju PKG itu aja. Nah, itu nanti kita tidak tahu Pak. Yang jelas pasti ada nanti dapat Pak. Entah itu dalam bentuk baju, entah dalam bentuk. Nah, iya gitu.
Botol dari BGP. Nah, jadi kita tidak tahu entah gimana Pak Kalmizi. Itu orang wewenang orang BGP sama orang dinas. Nah, kalau Bapak bikin baju silahkan, saya ikut. Berapa kira-kira kita iurannya, kita iuran bikin bajunya. Siapa yang mau serahkan Bapak Ibu, biar seragam silahkan. Nanti saya ikut Atau juga. baju batik ada bawaan, ada kegiatan juga ya Pak, macam apa memerlukan baju batik itu kan? Kita lebih banyak di dalam ruangan nanti Pak. Dalam ruangan kita bikin seperti kayak guru penggerak Pak. Kita bikin Oh, gitu map ya. mapping. Oh, Kita itu menjelaskan pakai map baju mappingnya batik nanti. itu, ya. Iya. Jadi kalau mau seragam boleh Pak. Kalau Bapak ada nanti yang teman-temannya punya buka sablon baju bikin, nah kita bikin baju olahraganya boleh sama-sama. Serah Bapak Ibu, nanti kita Tapi atur menurut Pak aja. Apriyadi aja. Ya saya ngikut Pak, bagaimana nanti ke depannya. Oke Bapak Ibu, saya rasa demikian. Silahkan hidupkan kamera Bapak Ibu, kita ambil sisi foto kita dulu Bapak Ibu untuk kenang-kenangan kita. Bapak Ibu silahkan hidupkan kamera ya Bapak Ibu. Pak Budi. Pak Khairul makin dia. Mas Fardi. Pak Air udah pakai kemeja. Pak Budi senyum terus. Oke Pak Ibu, jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa. Oh iya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali sedikit. Di sini saya ingatkan kembali sedikit. Ada tadi saya, di sini Bapak Ibu, saya berbagi dulu ya. Mengingat kembali Bapak Ibu tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Ada beberapa teman yang ketinggalan di 1.2 kalau salah kayak Pak Budi. Nanti dicek kembali Pak Budi biar betul-betul nilainya masuk, karena sayang kalau ketinggalan, dia nggak masalah. Nanti saya screenshot lah, kira-kira siapa yang belum saya screenshot. Ya gitu. Oke, Pak Ibu. Apa Pak Kalmiji? Nah, iya mengingatkan yang mana belum. Iya. Pak Pasel mesti tahu kan. Oke. Biar. Selamat malam Pak. Selamat istirahat. Oke. Ya, selamat istirahat Pak. Makasih waktunya. Saya matikan dulu Pak. Oke, terima kasih.